Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang anatomi sistem pernapasan. Perkenalkan, nama saya Aulia Alvin Almari, NIM 16086452, jurusan Pendidikan Olahraga, Prodi Penjaskesrek. Baik, ini bentuk struktur dari sistem pernapasan manusia. Saluran pernapasan yang dilalui udara adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Di dalam terdapat suatu sistem yang sedemikian rupa dapat menghangatkan udara sebelum sampai ke alveoli. Terdapat juga suatu sistem pertahanan yang memungkinkan kotoran atau benda asing yang masuk dapat dikeluarkan baik melalui batu ataupun bersin. Yang pertama yaitu hidung. Nares anterior adalah saluran di dalam rongga hidung. Saluran-saluran itu bermuara ke dalam bagian yang dikenal sebagai vestibulum. Rongga hidung dilapisi sebagai selaput lendir yang sangat kaya akan pembuluh darah dan bersambung dengan lapisan faring dan dengan selaput lendir sinus yang mempunyai lubang masuk ke dalam rongga hidung. Septum nasi memisahkan kedua vakum nasi. Struktur ini tipis, terdiri dari tulang dan tulang rawan sering membengkok ke satu sisi. Selanjutnya, faring atau tekak adalah pipa berotot yang berjalan dari dasar tenggorokan sampai persambungan dengan oesophagus pada ketinggian tulang rawan cricoid, maka letaknya di belakang laring. Orofaring adalah bagian dari faring, merupakan gabungan sistem respirasi dan pencernaan. Selanjutnya, laring atau tenggorokan terletak pada garis tengah bagian depan leher, sebelah dalam kulit, glandula tiroidae dan beberapa otot kecil, dan di depan laringofaring dan bagian atas esofagus. Selanjutnya, epiglotis. Kartilago yang berbentuk daun dan menonjol ke atas di belakang dasar lidah. Epiglotis ini melekat pada bagian belakang vertebra cartilago thyroideum. Plica aryepiglotica berjalan ke belakang dari bagian samping epiglotis menuju cartilago erytenoideae yang membentuk batas jalan masuk faring. Selanjutnya, plica vocalis. Plica vocalis adalah dua lembar membran mukosa tipis yang terletak di atas ligamentum vocale. Dua pita fibrosa yang terenggang di antara bagian dalam cartilago thyroidae di bagian depan dan ke cartilago arytenoidae di bagian belakang. Plica vocalis palsu adalah dua lapisan membran mukosa tepat di atas plica vocalis sejati. Bagian ini tidak terlibat dalam produk suara. Selanjutnya, otot-otot kecil yang melekat pada cartilago arytenoidae, cricoidae, dan thyroidae yang dengan kontraksi dan relaksasi dapat mendekatkan dan memisahkan plica vocalis. Otot-otot tersebut
diinervasi oleh nervus cranialis. Selanjutnya, fonasi. Suara dihasilkan oleh vibrasi plica vokalis. Selama ekspirasi, suara yang dihasilkan dimodifikasi oleh gerakan palatum mole, pipi, lidah, dan bibir, dan resonansi tertentu oleh sinus udara cranialis. Selanjutnya, trakea adalah tabung fleksibel dengan panjang kira-kira 10 cm dengan lebar 2,5 cm. Trakea berjalan dari cartilago cricoidae ke bawah pada bagian depan leher dan di belakang manubrium sterni, berakhir setinggi angulus sternilis atau sampai kira-kira ketinggian vertebrata thoracalis kelima, dan di tempat ini bercabang menjadi 2 bronkus. Trakea tersusun atas 16 sampai 20 lingkaran tak lengkap yang berupa cincin tulang rawan yang dikait bersama oleh jaringan fibrosa dan yang melengkapi lingkaran sebelah belakang trakea. Selain itu juga membuat beberapa jaringan otot. Dan ini bentuk dari struktur dari pencabangan bronkus. Selanjutnya, bronkus. Pencabangan saluran nafas dimulai dari trakea yang bercabang menjadi bronkus kanan dan kiri. Masing-masing bronkus terus bercabang sampai dengan 20-25 kali sebelum sampai ke alveoli, sampai dengan pencabangan bronkus terakhir sebelum bronkiolus. Bronkus dilapisi oleh cincin tulang rawan untuk menjaga agar saluran nafas tidak kolap atau kempis sehingga aliran udara lancar. Selanjutnya, alveoli. Bagian terakhir dari perjalanan udara adalah alveoli. Di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari pembuluh darah kapiler dengan udara. Terdapat sekitar 300 juta alveoli di kedua paru dengan diameter masing-masing rata-rata 0,2 mm. Dan ini bentuk struktur dari alveoli. Dan selanjutnya ini adalah bentuk struktur dari paru-paru. Selanjutnya, paru-paru. Sistem pernapasan pada dasarnya dibentuk oleh jalan atau saluran napas dan paru-paru beserta pembungkusnya dan rongga dada yang melindunginya. Di dalam rongga dada terdapat juga jantung di dalamnya. Rongga dada dipisah dengan rongga perut oleh diafragma. Selanjutnya, paru-paru terdapat dalam rongga toraks pada bagian kiri dan kanan. Paru-paru memiliki yang pertama apex paru meluas ke dalam leher sekitar 2,5 cm di atas calvicula. Yang kedua, permukaan costovertebra menempel pada bagian dalam dinding dada. Yang ketiga, permukaan mediastinal menempel pada perikardium dan jantung. Yang keempat, basit terletak pada diafragma. Paru kanan di bagian atas 3 lobus, yaitu lobus superior, medius, dan inferior, sedangkan paru kiri dibagi 2 lobus, yaitu lobus superior dan inferior. Tiap lobus dibungkus oleh jaringan elastik yang mengandung pembuluh limfe, arteriola, venula,
bracteola, venula, dentus alveolar, sulcus alveolar, dan alveoli. Diperkirakan bahwa setiap paru-paru mengandung 150 juta alveoli, sehingga mempunyai permukaan yang cukup luas untuk tempat permukaan atau pertukaran gas. Paru-paru dibungkus oleh pleura. Pleura ada yang menempel langsung ke paru, disebut sebagai pleura visceral. Sedangkan pleura parietal menempel pada dinding rongga dada dalam. Di antara pleura visceral dan pleura parietal terdapat cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas sehingga memungkinkan pergerakan dan perkembangan paru secara bebas tanpa ada gesekan dengan dinding dada. Dan ini adalah bentuk lapisan dari paru-paru. Yang pertama itu pleura visceral, selanjutnya pleura parietal, selanjutnya cairan pleura, dan terakhir dinding dada. Rongga dada diperkuat oleh tulang-tulang yang membentuk rangka dada. Rangka dada ini terdiri dari costae, sacrum, sternum, tempat sebagai iga-iga menempel di dada di depan, dan vertebra thoracal, tempat menempelnya iga-iga di bagian belakang. Mungkin sampai situ hasil dari presentasi saya. Kalau ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.